Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Naipospos. Saya mahasiswa semester 6 Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Asahan. Di video ini saya akan menyampaikan bagaimana proses perbanyakan bibit tanaman hias pada tanaman anggrek melalui metode kultur jaringan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kultur jaringan yang diampu oleh Ibu dosen Insinyur Noverina Caniago MP. Ada baiknya sebelum kita memasuki tahap-tahapan perbanyakan bibit tanaman hias pada anggrek, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari kultur jaringan. Kultur jaringan tanaman merupakan teknik menumbuh kembangkan bagian tanaman, baik berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro. Teknik ini dicirikan oleh kondisi kultur yang aseptik, penggunaan media kultur buatan dengan kandungan nutrisi lengkap, dan ZPT atau zat pengatur tumbuh, serta kondisi ruangan kultur yang suhu dan pencahayaannya terkontrol. Berdasarkan bagian tanaman yang dikultur, secara lebih spesifik terdapat beberapa tipe kultur, yaitu kultur kalus, kultur suspensi sel, kultur akar, kultur pucuk tunas, kultur embrio, kultur ovul, kultur anter, dan kultur kuncup bunga. Namun, semua jenis kultur ini secara umum itu dikatakan dengan namanya kultur jaringan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap-tahap perbanyakan bibit tanaman hias anggrek melalui media kultur jaringan. Tahapan yang pertama yaitu persiapan. Persiapan alat yang digunakan dalam kultur jaringan diantaranya yaitu laminar atau sering disebut dengan laminar airflow cabinet, autoclave, timbangan analitik, stirrer, dan hot plate. pH meter, Erlenmeyer, gelas ukur, gelas piala, petri dish, pipet, pengadu, botol, pinset, scalpel, shaker, lampu, spiritus. Persiapan bahan yang digunakan dalam kultur jaringan yaitu explant dari tanaman anggrek yang akan dikultur. Media Vaccine and Wen yang merupakan media khusus untuk kultur jaringan tanaman anggrek. Tahapan yang selanjutnya setelah kita melakukan persiapan yaitu tahapan pemilihan tanaman. Pilihlah tanaman yang segar, tidak layu. Tanaman yang segar, batang, daun, dan bunganya memiliki tekstur yang terbentuk dan keras, tidak lembek dan layu. Pilihlah yang berwarna cerah, jangan memiliki warna lain atau bercorak aneh pada batang, daun, atau bunganya. Bisa saja itu merupakan salah satu gejala penyakit tertentu. Tanaman yang sehat, yang terkena sinar matahari dan tumbuh di tanah yang tidak gersang, yang berarti bahwa tanah tersebut memiliki kadar air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman anggrek tersebut, sehingga akan mendapatkan explant yang berkualitas yang akan menghasilkan kultur jaringan yang baik. Dalam artian, jika kita mengambil sampel atau tanaman untuk dijadikan explant dengan tanaman yang kita dapat dari tanah yang subur, itu nantinya akan memberikan explant yang baik pula untuk tanaman anggrek. Nah, tahapan selanjutnya setelah kita melakukan pemilihan tanaman, kita melakukan sterilisasi tanaman. Tanaman yang berasal yang biasanya dari tanah, kita tidak mengetahui berapa jumlah kontaminan yang dimiliki. Dan juga tanaman tersebut terkadang memiliki kontaminannya sendiri. Mendapatkan bahan tanaman yang steril itu merupakan hal yang sulit meskipun kita sudah melakukan pencegahan. 95% kultur akan mengalami kontaminasi bila explant tidak didisinfeksi. Organ atau jaringan tanaman harus disterilisasi dengan larutan disinfektan karena sebagai bahan biologis tidak dapat dilakukan dengan cara pemanasan yang ekstrim.
Setelah kita melakukan sterilisasi tanaman, tahapan yang selanjutnya kita melakukan sterilisasi alat untuk kultur jaringan. Peralatan yang terbuat dari metal, gelas, aluminium foil, dan lain-lain dapat disterilisasi dengan cara pengeringan dalam oven pada suhu 130 derajat sampai 170 derajat Celcius selama 2-4 jam. Semua peralatan tersebut harus dibungkus sebelum di oven, tetapi jangan menggunakan kertas karena akan terdekomposisi pada suhu 170 derajat Celcius. Sterilisasi dengan menggunakan autoclave tidak disarankan untuk bahan yang terbuat dari metal karena akan menyebabkan karat. Untuk peralatan diseksi yang akan digunakan pada ruang transfer atau laminar, setelah disterilkan dalam oven harus direndam terlebih dahulu pada alkohol 96%, kemudian dibakar di atas lampu bunsen. Teknik ini disebut dengan sterilisasi pembakaran. Teknik ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena alkohol itu mudah terbakar. Nah, tahapan selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan media. Kultur jaringan membutuhkan media yang mendukung untuk pertumbuhan eksplan. Dalam hal ini, media Vaccine & Wen merupakan media yang dikhususkan untuk kultur jaringan anggrek. Cara membuatnya pertama yaitu masukkan 1000 mg NH42NO3 ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 1050 mg KNO3, 500 mg KH2PO4, 5000 mg MgSO4 7H2O, 14 mg MnSO4 4H2O, 500 mg Ca2 3PO4, dan Fe3 tartrat 56 mg. Selanjutnya, yang kedua, mengencerkan hingga volumenya 1000 ml dan ditambahkan sukrosa 20 gram juga agar 7 gram. Setelah itu yang ketiga, mengaduk larutan menggunakan magnetic stirrer dan memanaskannya dengan hot plate, kemudian larutan didinginkan. Tahapan keempat, membuat media dengan konsentrasi air kelapa 20% dengan cara memasukkan larutan sebanyak 200 ml dan ditambahkan air kelapa 50 ml. Tahapan yang kelima, mengkondisikan larutan agar pH-nya 5,6 dan media disterilisasi dalam autoclave. Nah, tahap selanjutnya setelah pembuatan media, kita melakukan sterilisasi media. Metode untuk sterilisasi media yang umum digunakan yaitu sterilisasi dengan autoclave atau filter membran. Media kultur, air destilasi, dan campuran yang stabil dapat disterilisasi dalam autoclave dengan menggunakan wadah yang ditutup dengan kapas, aluminium foil, atau plastik. Akan tetapi, larutan dari bahan-bahan yang bersifat tidak stabil harus menggunakan filter. Umumnya, media di autoclave pada tekanan 15 PSI dengan suhu 121 derajat Celcius. Untuk volume larutan per wadah yang sedikit kurang dari 100 ml, waktu yang dibutuhkan adalah 15-20 menit. Tetapi untuk jumlah yang besar 2-4 liter itu selama 30-40 menit. Tekanan jangan melebihi dari 20 PSI karena dapat mengakibatkan dekomposisi karbohidrat dan bahan lain dalam media yang bersifat termolabil. Nah, setelah itu kita melakukan pemilihan eksplan. Eksplan merupakan suatu sel atau irisan jaringan tanaman secara aseptik, diletakkan dan dipelihara dengan medium padat atau cair yang cocok dan dalam keadaan steril. Dengan cara demikian, sebagian sel pada permukaan irisan tersebut akan mengalami proliferasi dan membentuk kalus. Apabila kalus yang terbentuk dipindahkan ke dalam medium diferensiasi yang cocok, maka akan terbentuk tanaman kecil yang lengkap dan disebut plantlet.
Dengan teknik kultur ini, hanya dari satu irisan kecil suatu jaringan tanaman dapat dihasilkan kalus yang dapat menjadi planlet dalam jumlah yang besar. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan eksplan yaitu eksplan haruslah dalam keadaan sehat, bagus, jadi yang dipilih dari planlet yakni masih terlihat sehat tanpa cacat. Karena jika cacat, kemungkinan eksplan tidak akan tumbuh, atau kalaupun tumbuh akan menjadi tanaman yang kualitasnya jelek. Meskipun pada prinsipnya semua jenis sel dapat ditumbuhkan, tetapi sebaiknya dipilih bagian tanaman yang masih muda dan mudah tumbuh, yaitu bagian meristem seperti daun muda, ujung akar, ujung batang, keping biji, dan sebagainya. Proses yang selanjutnya atau tahap yang selanjutnya itu adalah tahap inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Inisiasi pembentukan kalus dimulai dari hasil pembelahan sel yang terus-menerus pada jaringan induk yang tidak perlu harus berhubungan langsung dengan medium kultur. Pertumbuhan yang cepat terjadi di daerah perifer. Hal ini disebabkan karena pada daerah tersebut ketersediaan hara dan oksigennya lebih baik. Pertumbuhan kalus merupakan hasil interaksi yang sangat kompleks antara eksplan, komposisi medium, dan kondisi lingkungan selama proses atau periode inkubasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap sterilisasi eksplannya. Sterilisasi dilakukan untuk membersihkan eksplan tanaman anggrek dari mikroorganisme yang dapat mengganggu pertumbuhan anggrek saat di kondisi in vitro. Sterilisasi adalah bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow, dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi juga dapat dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Teknis yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Tabung reaksi yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat yang steril dengan suhu kamar. Tahap ini bertujuan untuk menggandakan propagul atau bahan tanaman yang diperbanyak seperti tunas atau embrio, serta memeliharanya dalam keadaan tertentu sehingga sewaktu-waktu bisa dilanjutkan untuk tahap yang berikutnya. Pada tahap ini, perbanyakan dapat dilakukan dengan cara merangsang terjadinya pertumbuhan tunas cabang dan percabangan aksiler atau merangsang terbentuknya tunas pucuk tanaman secara adventif, baik secara langsung maupun melalui induksi kalus terlebih dahulu. Seperti halnya dalam kultur fase inisiasi, di dalam media harus terkandung mineral, gula, vitamin, dan hormon dengan perbandingan yang dibutuhkan secara tepat. Hormon digunakan untuk merangsang pembentukan tunas tersebut berasal dari golongan sitokinin seperti BAP, 2IP, kinetin, atau tidiziazuron, atau yang sering disingkat dengan TDZ. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar, serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Eksplan yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru. Itu biasa disebabkan oleh jamur atau busuk yang biasa disebabkan oleh bakteri. Tujuan dari tahap ini
adalah untuk membentuk akar dan pucuk tanaman yang cukup kuat untuk dapat bertahan hidup sampai saat dipindahkan dari lingkungan in vitro ke lingkungan luar. Dalam tahap ini, kultur tanaman akan memperoleh ketahanannya terhadap pengaruh lingkungan, sehingga siap untuk diaklimatisasikan. Tunas-tunas yang dihasilkan pada tahap multiplikasi dipindahkan ke media lain untuk pempanjangan tunasnya. Media untuk pemanjangan tunas mengandung sitokinin dengan sangat rendah atau tanpa sitokinin. Tunas tersebut dapat dipindahkan secara individu atau berkelompok. Pemanjangan tunas secara berkelompok lebih ekonomis daripada secara individu. Setelah tumbuh cukup panjang, tunas tersebut dapat diakarkan. Pemanjangan tunas dan pengakarannya dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap, yaitu setelah dipanjangkan baru diakarkan. Pengakaran tunas in vitro dapat dilakukan dengan memindahkan tunas ke media pengakaran yang umumnya memerlukan suksin seperti NAA atau IBA. Keberhasilan tahap ini tergantung pada tingginya mutu tunas yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Jadi tahap-tahap sebelum pengakaran itu sangat berpengaruh pada kemampuan expand untuk nantinya apakah dia dapat berakar dengan baik atau tidak. Nah, tahapan yang terakhir yaitu aklimatisasi. Aklimatisasi adalah masa adaptasi tanaman hasil pembiakan pada kultur jaringan yang semula kondisinya terkendali, kemudian berubah pada kondisi lapangan yang kondisinya tidak terkendali lagi. Di samping itu, tanaman juga harus mengubah pola hidupnya dari tanaman heterotrop ke tanaman autotrop. Aklimatisasi dilakukan dengan cara memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar atau serangan hama penyakit, karena bibit hasil dari kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara di luar. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit generatif. Nah, setelah itu pada tahap aklimatisasi terdapat beberapa tahap-tahap, yaitu sebagai berikut. Kriteria bibit botol yang siap dikeluarkan yaitu daun sudah menyentuh dinding atas botol, akar sudah tumbuh dengan baik, media sudah kering atau habis, atau jika bibit tanaman itu terkena hama atau penyakit maka harus segera dikeluarkan. Tulis kode silang atau nama jenis anggrek beserta tanggal keluar bibit botol, gantungkan di baki kompot. Tulis juga dalam buku sewaktu-waktu dapat dilacak. Gunakan tray plastik berlubang sebagai pengganti pot kompot. Buka tutup botol dan gunakan kawat berujung melengkung U dan tarik satu persatu bibit. Usahakan akar terlebih dahulu yang dikeluarkan. Untuk mempercepat pekerjaan dapat pula dengan cara bungkus botol dengan koran lalu pukul bagian belakang botol hingga pecah dengan palu. Setelah bibit dikeluarkan, bilas di atas tray plastik berlubang, kemudian semprot dengan air mengalir hingga sisa media agar yang menempel pada akar bersih. Tiriskan bibit yang bersih di atas koran. Tanam secara berkelompok bibit tersebut sesuai ukuran bibit yang besar terlebih dahulu, lalu kemudian bibit yang kecil dengan posisi bibit berdiri. Setelah selesai menanam, simpan kompot anggrek di tempat yang teduh, bersirkulasi udara baik. Semprot menggunakan hand sprayer kompot anggrek tadi. Keesokan harinya setiap hari selama 1 minggu. Setelah 1 minggu pertama penyiraman, sudah dapat menggunakan air mengalir yang dari selang. Pemupukan sudah dapat diaplikasikan menggunakan pupuk yang berimbang kadar NPK 21:21:21 dengan konsentrasi 1/4 anjuran dalam kemasan 1 minggu 2 kali. Setelah itu, penggunaan vitamin B1 dapat juga digunakan dengan konsentrasi 1/4
sesuai anjuran dalam kemasan 1 minggu sekali. Setelah kompot anggrek berumur kurang lebih 1-1,5 bulan atau 1,5 bulan dengan ciri bibit sudah keluar atau sudah kekar, akar baru sudah tumbuh, bibit dapat ditanam dalam individual pot berukuran 5 cm dengan media pakis atau sabut kelapa. Bibit dengan ukuran kecil dapat diteruskan penanamannya dalam kompot. Baik, itulah tadi tahap-tahapan dari perbanyakan bibit tanaman hias anggrek melalui metode kultur jaringan yang sebelumnya juga saya telah buat dalam bentuk makalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kultur jaringan. Apabila teman-teman ingin mengetahui bagaimana teknik perbanyakan kultur jaringan pada tanaman hias lain, teman-teman bisa mencari di internet atau di YouTube. Juga teman-teman dapat mencari di buku-buku yang membahas tentang kultur jaringan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu. Saya Rizky Akbar Pos mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.